Jadi siapa sesungguhnya ya manusia yang disifati malaikat itu? Manusia yang sudah mampu melihat Allah di segala yang ada. Ini kembali kepada ayat yang tadi. Dia sudah mampu melihat Tuhan. Tadi kan timur, barat semua diliputi Tuhan. Betul? Bahkan dia meliputi langit dan bumi, meliputi semua makhluk, meliputi semua manusia. Jadi ketika kita menghormati manusia lain, sebenarnya kita bukan sedang menghormati dia, kita sedang menghormati Allah yang ada di baliknya. Itu namanya malaikat. Paham? Nah, ketika kita tertutup tidak bisa melihat Allah pada segala sesuatu, bahkan tidak bisa melihat Allah pada diri semua manusia, kita hanya melihat manusia sebagai manusia karena kita masih tertutup. Itu yang disebut dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 54, Allah berfirman, ala innahum fi miryatim miliqa'i rabbihim. Ini jelas ada kata-kata liko. Liko itu nggak ada lagi terjemahannya kecuali jumpa. Suka atau tidak suka, ini bahasa Quran. Aneh. Begitu saya bicara kata-kata jumpa, semua jadi alergi. Katanya pedoman hidupnya Quran. Aneh. Ya, kita baca. Ala innahum fi miryatim miliqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingat bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah sendiri mengatakan banyak di semesta ini yang ragu akan pertemuan dengan Tuhannya. Kenapa? Udah terdoktrin di sini. Sudah terdoktrin, itu nggak mungkin. Makanya begitu kita berkata tidak mungkin, tidak akan pernah kita akan didatangi keajaiban. Begitu kita berkata saya tidak bisa, selamanya kamu tidak akan bisa. Begitu kamu berkata saya sudah tahu, tidak akan ada pengetahuan baru yang datang kepadamu. Makanya pantangan saya dalam hidup 4. 1, saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Karena begitu saya mengatakan tidak bisa pada diri saya sudah merendahkan Allah yang bersama saya, yang maha gagah, yang maha segalanya, direndahkan oleh diri saya sendiri. Makanya Allah bergantung sangkaan kamu. Begitu kamu merendahkan Allah, kamu juga tidak berdaya hidupnya. Paham? Pantangan saya yang kedua, saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Pantangan saya yang kedua, saya tidak pernah mengatakan itu tidak mungkin. Saya selalu mengatakan itu mungkin. Karena begitu saya mengatakan itu mungkin, keajaiban akan datang. Pantangan saya yang ketiga, saya tidak pernah mengatakan saya sudah tahu. Begitu saya mengatakan saya sudah tahu, saya sedang menutup diri dari semua pengetahuan baru. Dan pantangan saya yang keempat, saya tidak pernah mengatakan nanti saja. Gak pernah. Gak pernah. Karena hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berubah, berubah sekarang. Gak usah menunggu nanti. Jadi ayat ini sedang menggambarkan kepada kita betapa banyak orang yang ragu-ragu tentang pertemuan dia dengan Tuhannya. Ala innahum fi miryatim miliqa'i rabbihim. Makanya lihat saya semuanya, membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itulah judi. Paham? Tahu judi sekarang?
Judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya, sholatmu diterima apa tidak sama Allah? Wallahu alam, judi. Nanti kamu mati, selamat atau celaka, pulang kepada Allah atau nempel di pohon mangga? Wallahu alam, judi. Semua itu harus pasti. Supaya tidak judi. Maka judi haram. Judi yang hakikat sebetulnya adalah kita selalu berada dalam keraguan tentang diri kita sendiri. Makanya orang yang judi itu kan ragu. Menang tenya. Sugan we. Kan gitu. Makanya orang yang judi ngitung we terus. Teh ngitung naon? Keluar we 42. Tepugu rumusna teh. Betul enggak? Kalau belajar matematika kan jelas. Ada deret aritmatik, ada deret hitung, jelas itu. Kalau belajar ilmu deret ya. Itu, belajar aljabar. Jelas. Suku pertama begini, suku yang berikutnya berapa? Jelas kalau belajar matematik. Misalkan suku pertama 2, 4, 6, 8, 10, kita bisa tebak. Suku ke 10.000 berapa? Bisa. Dibikin rumusnya. Karena jelas polanya. Suku kesekian sekian, jelas kan itu deret, ada aturannya. Iya mah jajalan, hitung-hitung, coretkeun, ditambahkeun, dikurangi, dikalikan, terus aja muter. Aduh subuh ya, kaburu kudu masang ya. 42 we. Kumaha eta ti mana? Betul enggak? Geus keluar 42 teh, aduh meni asa pasang we. Betul enggak? Sugan menang rezeki. Udah pasti ya, dan susuganan teh. Nah, jangan sampai kita pun dalam beragama pakai ilmu susuganan, sugan jeung sugan. Ari salat mana yang diterima ku Allah teu sugan. Sami ya, jeung nu ngitung tadi teu puguh pola. Eta angka geus dijumlahkeun, kurang ku manehna teh. Jumlahkeun deui, kalikeun. Keluar 42. Pasangan ku manehna. Nah teliur gitu. Saya mau belajar matematika yang berpola, betul nggak? Iya. Saya ahli dalam bidang matematika karena saya ahli fisika. Semua ahli fisika pasti matematikanya kuat. Karena di fisika matematika itu tools, alat untuk membedah fisika itu ya matematik. Ahli fisika menemukan elektron itu bukan ditemukan elektron dicari-cari kemudian ditangkap, bukan. Dia menemukan elektron itu karena apa? Dia memecahkan solusi dari suatu persamaan matematika, kemudian dia menemukan itu. Pasti di alam ada benda yang bernama elektron muatannya negatif. Kotak-katik lagi matematika, pasti di alam ada benda yang namanya positron, kebalikan daripada elektron, muatannya positif. Betul ditemukan secara eksperimen. Ngotak-katik lagi, pasti di semesta ada benda lebih kecil daripada elektron, namanya lepton, boson yang disebut dengan quark. Ketemu sekarang. Bahkan sekarang pemenang hadiah Nobel yang terakhir ini sudah masuk jagat elektron. Bisa menerima yang namanya denyut elektron dalam hitungan atau detik. Pusing kalian kalau dengar saya ngomong itu. Udah. Ini dulu yang gampang dulu. Lanjut dulu. Oke, sampai situ ngerti ya? Terasa nggak lebih dalam? Terasa ya? Tetapi ini masih teori. Mereka yang belum bisa menyaksikan tanda-tanda Allah pada dirinya jangan puas dengan kajian ini. Jangan puas. Karena harus mengalami. Karena siapa yang mengalami baru dia akan paham. Ini pemahaman baru tingkat luar. Kalau ingin paham lebih dalam, alami sendiri. Tong percaya kabatur. Makanya lakum dinukum waliyadin. Pengalaman spiritualmu ya buatmu. Pengalaman spiritual yang lain ya buat yang lain. Walam yakullahu kufuwan ahad. Karena Allah itu tidak pernah menunjukkan hal yang sama pada semua orang. Matahari itu sama,
tetapi dilihat dengan mata yang berbeda, itu yang menyebabkan penglihatan kita jadi berbeda tentang matahari. Paham? Pengetahuan kita berbeda, kesadaran kita berbeda, makanya kita akan melihat yang berbeda sesuai dengan kelas kita masing-masing. Tapi itu juga sudah bagus. Karena apa? Satu titik kecil dalam kegelapan pasti kita cari. Cing atau sing isin tah kusilaru. Harus malu sama laron. Tinggal di mana laron sekarang? Di kegelapan. Dan sebelum laron itu mati, dengan sayapnya yang ringkih, dia kejar cahaya lampu. Setelah menyentuh cahaya itu, dia jatuh, puas, mati, sudah sampai pada cahaya. Malu gak sama laron? Ya kalau sekarang kalian ada dalam kegelapan, sok keluar atuh tong cicing wae di liang. Keur mah poek sempit, keluar. Sing isin ku tatangkalan. Lihat tatangkalan aja menuju cahaya. Betul? Semua pohon menuju cahaya, semua pohon menuju sinar matahari. Tapi kita mah bukan menuju sinar matahari yang itu, sudah disediakan matahari ruhani. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Harus ketemu dengan matahari ruhani dalam dirimu supaya bisa menemukan kebenaran dalam dirimu. Baru benar, baru hidupnya benar. Lanjut sekarang. Ini Quran surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa kanallahu bikulli syai'in muhit. Kepunyaan Allah yang di langit, kepunyaan Allah yang di bumi, dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Luar biasa. Kalau sadar segala sesuatu diliputi oleh Allah, sekarang mau bunuh semut saja mungkin takut. Mau motong ikan aja di dapur mungkin mikir dulu, minta maaf dong sama ikan tuh, minta maaf, maaf ya ikan, karena saya butuh nutrisi dari tubuhmu, dan sekarang tubuhmu akan saya pindahkan menjadi tubuhku. Betul? Kan ikan tuh jadi tubuhmu. Kadang-kadang kalau ditanya, saya pernah nanya seseorang, ibu sok nuang kotoran sapi tara? Amit amit. Piraku tuh panu kitu dituang. Sok nuang tomat. Osok eta mah di jus Pak. Ari tomat tinu naon? Geuningan tomatnya kotoran sapi yang sudah diubah oleh alam jadi tomat. Kan kotoran sapi teh diserap oleh akar jadi tomat, jadi wortel, jadi cengek, sakitu bareki kanu cengek teh. Paham maksud saya? Kadang-kadang kita untuk ngaku yang gitu aja susah. Ari marane sok dalahar jukut, tuh eta mah keur sapi, sok nuang daging sapi. Eta mah satena, gulena. Ari daging sapi teh sanes tinu jukut. Paham maksud saya? Cuman kita nggak pernah sadar, ditanya gitu aja udah pusing kepala, betul nggak? Karena nggak sadar. Itulah ketidaksadaran kita selama ini, sehingga kita sulit untuk jujur pada diri sendiri. Yuk kita lihat. Jadi Allah mengatakan kepunyaan Allah yang di langit, kepunyaan Allah yang di bumi, dan Allah mau meliputi segala sesuatu. Saya mau nanya sama kalian semua, yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah, bahkan dirimu pun kepunyaannya. Cing mana ari nu maneh? Saya pernah diajak sama teman saya jalan-jalan. Tah ieu sawah Pak, nu lega ieu, nu saha? Nu batur. Sugan teh ari nu ieu sami nu batur. Ieu sawah satu tung deule nu batur kabeh, mohon nu abdi nu itu nu teu kadeule. Yang mana yang bukan? Kan aduh, sebetulnya kalian tuh selama ini kurang sadar aja.
Kalau baca ayat ini benar, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah yang di langit, kepunyaan Allah yang di bumi. Semua yang di bumi termasuk kita yang di bumi, semua kepunyaan Allah. Terus yang mana kepunyaan? Aneh kalian ini, teu bogana naon tapi ngarasa leungit. Betul apa tidak? Gak punya apa-apa tapi merasa kehilangan. Kan orang yang merasa kehilangan itu orang yang merasa punya, betul nggak? Itulah kita telah mengambil haknya Allah, dianggap punyamu, sehingga dirimu sering merasa kehilangan. Teta nunyan stres teh. Sekarang saya tanya, suami punya siapa? Yang benar. Udah malas nanya sama kalian itu. Gak jelas. Gak jelas. Kalau ngomong kayak gini kayak yang bener. Rumah punya siapa? No Allah. Mobil nusa? No Allah. Kagure saeutik oge teu sare opat penting opat poe. Betul enggak? Duh, bohong. Nah, kenapa bohong? Karena kesadaran kita ini sebetulnya masih penuh dengan kepura-puraan. Kita belum jadi diri asli, masih jadi diri palsu. Itu yang membuat kita selama ini melekat pada sesuatu yang tidak sepantasnya kita melekat padanya. Kalau orang sudah sampai menyadari ini, walillahi ma fis samawati ma fil ard, aya ku ayana teu sombong, teu ayana tidak pernah sedih. Datar. Itu yang disebut dengan belajar mati sebelum mati. Lihat orang mati tidak bereaksi. Rek disabunan ku naon kajeun. Rek dimandikeun ku cai naon kajeun. Betul? Waktu hidup pakai herme, paeh minyak doyung kajeun. Betul enggak? Nah, sekali-kali kita perlu kajenan. Kan yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah. Ya? Makanya Allah tuh sangat sayang sama kita. Jangan kelamaan kita memiliki sesuatu. Coba, HP saya ini saya pinjamkan sama Kang Ahmad. Ambil. Pinjam ya. Sehari saya nggak tanya. Saya yakin Kang Ahmad masih punya perasaan tuh HP punya saya. 2 hari, 3 hari, berikutnya nanya sama saya, boleh dipakai nggak? Boleh. Mulai dipakai. 1 tahun, 2 tahun, makin melekat. Betul? Kang Ahmad, punten, eta HP teh nu abdi. Bilangnya apa? Mangga ayah, ikhlas, ikhlas. Waras tidak? Waras tidak? Kan punya saya, kok pakai ikhlas? Ikhlas, ikhlas. Gusti abdi pun lancek decanaku ikhlas. Cek Gusti. Ari maneh waras? Coba perhatikan, kita itu menempatkan kata ikhlas saja selama ini salah pendidikan agamanya. Suka kalian bilang ikhlas? Suka? Tenanaon abdi mah ical artos ke ikhlas Gusti. Cek Gusti teh waras maneh teh. Ari duit anu saha. Betul. Coba bayangkan ya, saya bukan merendahkan. Kita menempatkan kata ikhlas saja selama ini dalam beragama salah. Makanya siapa yang mengatakan ikhlas pertanda tidak ikhlas. Merasa ikhlas saja harus belajar lebih ikhlas lagi. Ikhlas itu gak ada ucapannya. Yang suka bilang ikhlas, bohong. HP
HP punya saya diambil ka Ahmad punten lami teuing. Tas 2 tahun. Mangga aya ikhlas Ahmad. Waras bade. Waras apa tidak? Nah sekarang kalau ada yang bilang ikhlas abdi mah Gusti. Waras apa tidak? Teu waras. Kade. Paham maksud saya? Rada nyentuh sedikit ya. Karena kita nggak sadar mengucapkan kata ikhlas saja begitu. Pak, abdi teh bade nyumbang ka masjid. Wiosnya sakedik oge anu penting mah ikhlas. Nu ikhlas mah tara nyarios kitu. Jebret. Masjid jadi kitu. Ikhlas mah loba. Paham ya? Tanu saeutik hayang disebut ikhlas, saeutik mah teh ikhlas. Padahal rezekina loba merena saeutik teh ikhlas. Dibungkuslah dengan kain kehormatan, pakai kata-kata nu penting makan ikhlas. Itu namanya pembenaran. Paham? Saya tuh nggak tahu saya hari ini bicara begini kayaknya cocok deh buat kalian. Karena saya kalau ngomong tuh biasa nggak sembarangan. Ya, kayaknya ini cocok banget. Oke, baik. Saya lewat dulu deh ayat yang itu. Nah, lihat saya semuanya, lihat saya semua. Sudah kenal sama malaikat? Belum. Sudah kenal iblis? Saya takut belum, mungkin saya kenalkan sekarang. Mau saya kenalkan? Siap gitu? Oke, kalau siap, mari kita masuk ayat ini. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini surat Al-Baqarah 34. Ini masih juz pertama. Ya, juz pertama. Yang one day one juz pasti baca ini. Pasti yang one day one juz masih. Karena sapoe-poena sajudna teh berikutna mah deui. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat. Apa firman Allah? Ya. Usjudu li adama. Sujudlah kamu kepada Adam. Ya. Fasajadu maka sujudlah. Siapa? Malaikat. Pada siapa? Pada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Ini sudah menjadi cerita sastra. Ini Allah, ya malaikat, ya Adam, ya iblis. Opatan? Ulangi dulu, settingnya harus benar. Ini Allah, ini malaikat, ini Adam, ini iblis. 4 kan? Gitu. Kita membayangkan selama ini kan settingnya seperti itu. Padahal yang sebenarnya Adam itu ya kita semua. Nih Adam. Ari Allah di mana? Kan Allah juga di sini. Kan sudah bilang tadi Allah. Kan aku meliputi seluruh makhluk, aku meliputi seluruh manusia. Bahkan Allah mengatakan, aku bersamamu. Jadi Allahnya di mana? Jadi Adamnya di dia, Allahnya di sini, malaikatnya di mana? Iya di sini juga. Iblisnya di mana? Iya di sini juga. Paham? Nah, sekarang kita bedakan. Apa bedanya malaikat dengan iblis? Jadi malaikat itu sifat yang ada pada diri kita. Iblis juga sifat yang ada pada diri kita. Saat kita disifati oleh sifat malaikat, maka kita jadi manusia yang benar. Saat disifati oleh sifat iblis, jadi manusia yang keliru. Kan itu aja. Makanya kita diberi pilihan.
mau sujud atau nggak sujud, ya terserah kita. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, malaikat itu sebetulnya adalah karep, keinginan, tekad yang kuat. Malaikat itu artinya tekad sebetulnya. Nah ini dialog itu di sini sebetulnya, di sini. Nah apa bedanya malaikat dengan iblis? Nah ketika disuruh sujud pada Adam, kan malaikat nggak banyak berargumen, tidak banyak syarat, langsung saja sujud. Nah orang-orang yang awam dipikir malaikat sujud pada Adam, padahal malaikat itu dia melihat Adam bukan sebagai Adam, dalam diri Adam ada Tuhan. Paham? Paham apa tidak? Nah, jadi siapa sesungguhnya ya manusia yang disifati malaikat itu? Manusia yang sudah mampu melihat Allah di segala yang ada. Ini kembali kepada ayat yang tadi, dia sudah mampu melihat Tuhan. Tadi kan timur, barat semua diliputi Tuhan, betul? Bahkan dia meliputi langit dan bumi, meliputi semua makhluk, meliputi semua manusia. Jadi ketika kita menghormati manusia lain, sebenarnya kita bukan sedang menghormati dia, kita sedang menghormati Allah yang ada di baliknya. Itu namanya malaikat. Paham? Nah ketika kita tertutup tidak bisa melihat Allah pada segala sesuatu, bahkan tidak bisa melihat Allah pada diri semua manusia, kita hanya melihat manusia sebagai manusia karena kita masih tertutup. Itu yang disebut dengan iblis. Paham? Oke. Sudah ketemu sekarang sama iblis? Coba pegang, peluk iblis. Bisa dipeluk? Coba dipeluk, peluk. Bisa. Pakai kerudung juga. Karena selama ini kita itu membayangkan itu seakan-akan iblis itu entitas di luar diri kita. Betul nggak? Itu masalahnya. Makanya waktu saya tanya, mohon maaf ini, banyak orang udah ngaji, katanya sudah tamat. Saya tanya, kalau kamu mau ngaji pakai ta'ud, pakai Pak. Gimana ta'ud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Benar, artinya begitu. Betul Pak. Kok tahu kamu? Pernah pesantren Pak. Oh, bagus. Jadi yang terkutuk siapa? Saya nanya gitu. Setan Pak. Loh. Coba ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Selama ini, coba tanyalah. Kalau nggak mau, kalau kalian nggak percaya sama saya, bikin riset kecil. Habis ibu-ibu pengajian tanya, hari ta'ud begini Bu, betul? Sahanut dikutuk. Pasti setan. Padahal setan itu kan cuma jualan. Bala-bala gehu lada, bala-bala gehu lada gitu. Rek dibeli, rek ente. Itu maksa setan. Betul nggak? Salah menumelina. Geus bogoh lada cek setan teh. Dar dibeli, aduh nyeri beteng. Kunaon nyeri beteng? Gara-gara setan tuh. Cek setan teh anu ngasupkeun bala-bala ka sungut maneh saha? Betul apa tidak? Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk itu bukan setan. Kamu saat gagal berlindung kepada Allah. Ngerti? Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk? Nah, salah lagi. Yang mengutuk Allah, yang dikutuk setan. Waduh. Kamu tuh udah salah 2 kali. Pertama nyalahkan Allah, 2 nyalahkan setan.
Yang terkutuk ya kamu, gara-gara gagal berlindung kepada Allah. Siapa yang mengutuk? Yang mengutuk perbuatan kamu sendiri. Masuk akal? Masuk akal tidak? Nih, bayangkan udah ngaji ta'ud berapa kali? Hayo, hayo ngomean eta. Ari jero nama teh nyaho, begitu ditanya, saha nu dikutuk teh? Setan. Ari nu ngutuk sa Allah. Allah teh dendaman nih. Kesel Allah teh sama setan sampai setan dikutuk. Kalau setan protes sama Allah, ya Allah, kan aku ciptaanmu. Buat apa aku diciptakan kalau hanya untuk dikutuk olehmu? Untung we setan cari cing. Betul gak? Cing atuh ngaji teh waras. Sekarang waras. Siapa yang terkutuk? Kita. Gagabah. Berarti kita masa ikutan gitu? Ya Allah. Pengen bareng-bareng terus. Kamu kali, gua kagak. Udah, bilang saya aja kita tuh nggak berani. Kita we. Wah, sekarang kami aja. Biar saya nggak ikutan. Sebetulnya kalau kita mau jujur, subhanallah, ternyata kita ini sering gagal berlindung kepada Allah. Lebih banyak mengikuti diri palsu kita. Siapa diri palsu kita? Pikiran kita sendiri. Yuwaswisu fis sudur, yang suka membisik. Membisik itu tidak mungkin dari jarak jauh. Membisik itu pasti dari jarak dekat. Siapa yang suka membisik kamu? Siapa? Sugana nu ngarewas, tong sholat. Ada nggak? Yang suka membisik ke kamu sendiri. Aduh, asa cikene. Sholat duhur teh, geus asar deui, nya tuh sholat duhurna 2:30 leuwih 20 menit. Dasar setan. Udah ketemu sekarang? Nah, selalu serian tuh setan. Makanya saya itu tidak mau membicarakan setan di kajian ini. Karena kalau membicarakan dia dan dia tidak dihadirkan di sini, kan saya namanya gibah. Maka saya nggak mau gibah. Sebelum saya bicarakan setan, iblis, saya hadirkan dulu. Jadi saya terbebas dari gibah karena saya tidak pernah membicarakan di belakangnya. Saya membicara di depannya aja. Terus terang. Betul enggak? Iya. Sekarang persoalannya kita mau berlindung kepada Allah atau berlindung pada selain Allah. Begitu berlindung pada Allah, itulah potensi malaikat yang sedang kita pakai. Begitu berlindung kepada yang selainnya, itu sedang menggunakan potensi iblis, potensi setan. Jadi iblis, setan itu sebutan buat pikiran gelap kita yang suka membisiki kita, yang membuat kita terperosok ke alam-alam rendah. Paham? Jadi sebetulnya skenario ayat ini terjadi dalam diri kita. Allahnya di sini, malaikatnya di sini, iblisnya di sini, Adamnya di mana? Adamnya juga ini. Clear. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngaji Quran beneran, guru-guru saya selalu mengatakan, kalau kamu ingin paham Quran, jangan keluar dari dirimu sendiri. Karena semua itu terjadi di sini, di dalam diri kita sendiri. Yuk, sekarang saya mau bertanya. Kita sudah bisa melihat Allah di segala ciptaannya? Sudah bisa melihat Allah di setiap manusia? Kalau sudah bisa melihat, malaikat. Kalau belum, iblis. Iblis juga perlu jempol. Yuk kita tanya diri kita sekarang. Mau berubah apa tidak? Ya, kalau kita menggunakan kajian kita hari ini, melihat yang satu pada yang banyak, kemanapun kita memalingkan wajah,
kita selalu melihat wajahnya. Maka tidak mungkin lagi kita merendahkan orang. Tidak mungkin lagi kita menghina orang. Yang ada cuma satu, menerima semua orang apa adanya. Menghormati semua orang apa adanya. Jadi seperti malaikat disuruh sujud pada Adam, dia sujud langsung. Kenapa? Dia sudah terbuka mata kolbunya. Dia tidak melihat Adam sebagai Adam. Dia melihat hakikatnya Adam. Tapi iblis melihat Adam sebagai Adam. Makanya ketika kita melihat manusia sebagai manusia, ketika marah kita pasti akan membalas marah. Ketika pelit kita akan balas pelit. Ketika judes dibalas judes. Ketika dia menyakiti kita pun ikut menyakiti. Mohon maaf, bukankah itu yang kita lakukan selama ini? Maaf, bukankah itu yang kita lakukan selama ini? Orang pelit balas lebih pelit lagi. Gak ngasih oleh-oleh balas. Sengaja diperlihatkan kita pergi bawa oleh-oleh. Tuh cenah katingalieun ku si eta. Tong dibere. Saya sekarang gak tega nanyanya sebetulnya. Di ruangan ini banyakkan apa ya? Tetapi coba pertanyakan pada diri kita sendiri, potensi mana yang paling banyak kita pakai? Apakah potensi malaikat atau potensi iblis? Tidak ada yang paling tahu kecuali diri kita sendiri. Nah, saya kasih tahu rumusnya. Siapapun yang sudah bisa mendominankan potensi malaikat di dalam dirinya, maka dia akan keluar menjelma menjadi manusia paripurna, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka orang yang semacam itu akan memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih. Yang baik sama dia, dia tiap baik sama orang itu. Orang lain tidak baik, tetap dia baik. Seperti Allah. Nah, puncaknya ilmu adalah nyaah kanu ngewa, memperlakukan semua orang dengan penuh cinta kasih, sekalipun orang itu menyakiti kita. Bisa kira-kira? Jangan berkata tidak bisa, berkata bisa. Kalau berkata bisa, pasti akan ada jalannya. Oke? Makanya kita harus sadar dengan ayat ini. Coba lihat, ini Quran surat Al-Hijr ayat 15. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi Allah telah meniupkan ruhku. Ruh itu istilah untuk bagian dari dirinya yang sedang dipinjamkan kepada kita. Ketika kita sudah kembali ke sana, bukan ruh lagi, bukan tetes lagi. Begitu sampai di samudra, tetes air yang di sungai bukan tetes lagi, dia menjadi samudra. Nah, kita ini tetes yang harus kembali ke samudra. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Kembalilah sekarang. Kembalilah sekarang. Alam hisab itu bukan nanti, alam hisab itu sekarang. Kalau alam hisab itu nanti, erek iraha ngomeanan. Kan kita selama ini mengatakan alam hisab itu nanti, betul nggak? Kalau alam hisab nanti, kapan kita diberi kesempatan memperbaiki? Alam hisab itu terjadi setiap saat, di sini, saat ini, sekarang. Yuk kita muhasabah, gak usah nunggu nanti. Sekarang saja kita hisab oleh kita sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Kapan? Sekarang. Bacalah kitabmu, baca dirimu, lihat tanda-tanda Allah dalam dirimu. Semua adalah tanda-tanda. Sakit fisik, tanda dari Allah. Tubuh kita sedang disuruh bicara oleh Allah. Kenapa?
Ada yang salah dengan cara hidupmu. Ada yang salah dengan cara berpikirmu. Ada yang salah dengan urutan makanmu. Dikasih tahu kita sama Allah. Makanya kalau kita tahu makanan apa yang cocok buat saya yang golongan darahnya A, B, O, AB, lihat kelemahannya apa. Baca data diri kita. Golongan darah saja dibedakan oleh Allah. Kenapa? Ternyata ada riset modern yang membuktikan kepribadian seseorang bahkan bisa dibaca dari golongan darahnya. Bahkan dunia pendidikan sekarang sudah mengarah kepada membuat kelas itu harus sesuai dengan golongan darah. Kenapa? Supaya diperlakukan tidak terlalu berbeda. Gurunya pun harus cocok golongan darahnya dengan siswanya. Ternyata golongan darah A bisa mengendalikan golongan darah O, tapi O tidak bisa mengendalikan golongan darah A. O bisa mengendalikan golongan darah B, B tidak bisa mengendalikan golongan darah O. B bisa mengendalikan golongan darah AB, tapi AB tidak bisa mengendalikan golongan darah B. AB bisa mengendalikan golongan darah A, tapi A tidak bisa mengendalikan golongan darah AB. Sampai segitunya hasil riset sekarang. Pusing kan? Pusing. Nanti ulang lagi ya, dengar lagi. Bahkan ada yang berlawanan. Ya. Ternyata A dengan B agak sulit bersatu, seperti O dengan AB. Sampai-sampai orang di Jepang mau menikah pun ditanya golongan darahmu apa. Tetapi ini adalah karakteristik dasar sebelum meningkat kesadarannya. Apakah sifat-sifat yang lemah pada kepribadian golongan darah tertentu itu bisa diperbaiki? Bisa. Dengan apa? Spiritual. Itulah kita harus naik makom, kita tingkatkan. Contoh, mohon maaf. Golongan darah AB misterius, susah ditebak, gampang berubah. Apakah bisa kelemahannya ditiadakan? Bisa. Dengan apa? Belajar spiritual, belajar kesadaran. Golongan darah O keras kepala. Karakteristik dasarnya gampang dipengaruhi oleh orang lain, gampang menjadi orang lain daripada jadi dirinya sendiri. Bisa diperbaiki? Bisa. Tingkatkan kesadaran. Golongan darah B acuh tak acuh, individualis, sulit bersosialisasi, nyeun aturan sorangan. B bisa diperbaiki? Bisa. Nah, kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing golongan darah dilihat dari kepribadiannya, bukan untuk dibenturkan, tetapi untuk dimitrakan. Itu menjadi tantangan tersendiri. Oh, saya golongan darahnya O. Menurut karakteristik dasar, oh itu keras kepala, hayangna ngatur batur, susah diatur oleh batur. Oh, hese. Tetapi begitu ditingkatkan kesadarannya, ternyata bisa juga. Itulah tantangan. Jadi hadirin semuanya, kalau kita ngaji dalam, kita bisa melihat diri kita dari berbagai sudut pandang. Luar biasa. Apalagi dilihat dari tipe otak. Ada 5 jenis tipe otak. Ada tipe otak kreatif, ada tipe otak logik, ada tipe otak emosi, ada tipe otak action. Hayangna lulumpatan. Anak yang senangnya lulumpatan, kaditu kadieu teu daek cicing. Dicarekan ku indung bapana, ajedog sia. Teu daek cicing. Ini tipe otaknya action. Anak ini memang tidak bisa diam karena tipe otaknya aksi. Kurang dititah cicing. Bari diciwitan, diajar matematika, nggak akan masuk. Kita menjadi salah asuh karena tidak mengenal anak kita sendiri. Betul apa tidak? Maaf ya, maaf.
kita ini selama ini memperlakukan semua anak kita sama seperti yang kita mau di pikiran kita. Kita tidak kenal tipe otaknya apa, golongan darahnya apa, dan mereka diperlakukan sama. Akibatnya anak-anak kita jadi salah asuh. Jadi kalau anak nakal, terlibat narkoba dan lain sebagainya, bukan salah anak, salah orang tuanya, salah asuh. Kenapa? Karena kita juga hasil dari salah asuh. Kan we urang mah da beda zaman. Orang tua kita dulu tidak mengerti golongan darah, tidak mengerti tipe otak, sama kita dipotong karena kita hidup di zaman di mana semua ilmu sudah ada. Yuk kita manfaatkan. Kita tidak akan salah asuh. Bahkan suami istri tidak akan berantem lagi kalau sudah saling mengenal. Keren apa tidak? Selama ini keren apa tidak? Udah bengap-bengap kayak gini. Ini karena kita tidak berusaha mengenal. Akibatnya apa? Yang ada hanya memaksakan keinginan agar orang lain seperti yang kita mau. Anak pun dianggap sebagai bawahan kita. Nyaho di naon maneh? Tak mau ngaluran sirah. Gaya. Betul? Padahal yang disebut anak oleh kita, siapa tahu itu adalah leluhur kita yang sudah kembali ke alam semesta ini punya tubuh baru yang harus kita hormati, harus kita hargai. Jadi sekarang setelah saya jelaskan semuanya, walaupun belum kenal kepada Allah dalam diri kita, setidak-tidaknya kita sadar bahwa Dia yang satu meliputi yang banyak. Yuk kita kembangkan toleransi. Daripada marah, lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan, lebih bagus memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.